Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Z Recap. Di konten kali ini, Mimin akan menceritakan kisah akhir pertempuran geng Sword melawan Yakuza Kuryu Group. Film yang akan kita bahas berjudul High and Low The Movie 3 Final Mission. Film ini disutradarai oleh Shigeaki Kubo, dibintangi oleh Nobuyuki Suzuki, Takanori Iwata, Yuki Yamada, dan nama-nama besar lainnya. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film High and Low The Final Mission. Semoga. Setelah isi dari USB berhasil diungkap ke media sosial, secara mengejutkan, pemerintah tidak jadi menahan petinggi Kuryu Group. Kesembilan petinggi Kuryu Group pun mulai melakukan pergerakan untuk menghancurkan kelima geng Sword. Di dalam bekas stasiun, setelah Cobra menendang salah satu petinggi Kuryu Group yang bernama Zenshin, pembantaian terhadap kelima geng Sword itu pun dimulai. Di saat yang sama, seorang sniper ditugaskan untuk mengincar Amamiya bersaudara dan Kohaku yang sedang berdiskusi. Sniper itu menembak Hiroto. Di tempat lain, Ryu dan Genji Kuki membunuh menteri yang sebelumnya bekerja sama dengan mereka dengan cara seolah-olah menteri itu bunuh diri. Di dalam markas Daruma Ika, pasukan Kuryu Group mengamuk mengobrak-abrik markas Daruma Ika tanpa ampun. Di dalam klub malam milik White Rascals, Kuryu Group membeli tempat itu dengan harga yang tinggi. Di tempat lain, Hiroto ternyata berhasil selamat dari tembakan sniper karena dilindungi oleh Saiko. Saiko membantu Amamiya bersaudara dan Kohaku karena sebelumnya mereka telah membocorkan isi USB ke media sosial. Kuryu Group pasti ingin mereka mati. Saiko lalu mengajak mereka untuk bergegas kabur. Malam harinya, di tempat persembunyian, Dai, Tetsu, dan Chiharu datang menemui Cobra. Mereka bertiga kesal karena Kuryu telah menghancurkan wilayah Sanorengo tanpa tersisa. Apa yang Deng takutkan ternyata benar-benar terjadi. Deng menuduh Cobra egois karena tidak peduli dengan warga sekitar. Dengan penuh amarah, Deng, Tetsu, dan Chiharu memutuskan untuk keluar dari Sanorengo Kai. Cobra lalu meminta anggota Sanorengo yang tersisa untuk bersiap-siap karena pertempuran baru saja dimulai. Dan benar sekali, pasukan Kuryu Group mensweeping semua wilayah Sanorengo untuk mencari mereka. Cobra, Yamato, Noburu, dan yang lain pun bahu-membahu bertarung menghadapi pasukan Kuryu itu. Cobra yang teringat perkataan Deng barusan mengenai dirinya yang egois, akhirnya memutuskan untuk bergerak sendiri menghadang salah satu pimpinan Kuryu yang baru keluar dari sebuah gedung. Namun tiba-tiba muncul banyak pasukan Kuryu yang mengepungnya. Mereka pun akhirnya berhasil menangkap Cobra. Di dalam markas Mighty Warriors, Jesse membagikan uang hasil pertarungan di bekas stasiun yang ternyata jumlahnya sangat banyak. Ice lalu bertanya dari mana Jesse mendapatkan uang sebanyak itu. Bukannya Ranmaru dan geng Dop sudah kalah? Jesse lalu menjawab kalau sebenarnya dia keluar dari penjara atas perintah seseorang yang bernama Balji. Jesse diutus Balji untuk mencari pengkhianat di dalam tubuh Kuryu Group. Jesse berhasil menemukan pengkhianat yang dimaksud. Orang itu adalah Saiko. Di tempat lain, setelah luka di tubuh Saiko diobati, Saiko memberitahu Kohaku dan yang lain mengenai fakta kenapa pemerintah masih saja membebaskan Kuryu Group dan tetap menyetujui pembangunan kasino di wilayah Sword meskipun isi USB sudah tersebar di internet. Dahulu kala, pemerintah pernah mendirikan pabrik kimia yang cukup besar di wilayah Root Boys. Pabrik itu berhasil menciptakan obat yang sangat efektif untuk mengobati wabah virus. Namun ternyata efek obat itu sangat mengerikan. Orang yang mengkonsumsinya akan meninggal dalam waktu 1 tahun. Pabrik itu pun akhirnya ditutup. Namun hal itu malah menciptakan bencana baru. Limbah berbahaya pabrik mencemari lingkungan sekitar. Mengetahui fakta ini, pemerintah pun panik karena hal ini akan menjadi skandal yang luar biasa. Itulah sebabnya pemerintah bekerja sama dengan Kuryu Group membangun kasino di wilayah Sword
khususnya wilayah Root Boys, untuk mengubur dalam-dalam semua bukti mengenai pencemaran lingkungan itu. Saiko lalu menunjukkan kristal-kristal aneh yang ditemukan geng Root Boys saat sedang menggali tanah. Kristal itu adalah kristalisasi limbah bekas pabrik obat. Itulah mengapa sebelumnya terjadi ledakan di wilayah Root Boys. Tujuannya untuk melenyapkan bukti sisa-sisa limbah pabrik obat. Saiko lalu menunjukkan foto seorang pria yang bernama Baba Hajime. Orang itu adalah mantan karyawan pabrik obat yang memiliki semua berkas bukti pencemaran yang saat ini tinggal di pecinan. Saiko ingin Kohaku menemukan orang itu. Dan satu lagi, yaitu korban pencemaran limbah obat. Saiko yakin dengan menunjukkan dua bukti itu akan menghentikan rencana pembangunan kasino untuk selama-lamanya. Tiba-tiba pasukan Kuryu datang mengepung tempat itu. Kohaku dan yang lain pun bergegas pergi. Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya bersaudara berusaha kabur melewati pasukan Kuryu yang mengepung mereka. Genji Kuki kemudian muncul menghadang Kohaku. Pasukan Kuryu ternyata tidak main-main untuk membunuh mereka. Kohaku, Tsukumo, dan Amamiya bersaudara pun bekerja sama menyatukan bokum sakti mereka untuk menghancurkan musuh. Dengan usaha keras dan doa, mereka pun akhirnya bisa lolos. Di dalam markas Root Boys, Smokey dan yang lain mendengar siaran radio mengenai rencana peledakan seluruh wilayah Root Boys yang akan berlangsung besok karena pembangunan kasino akan segera dilaksanakan. Di luar, pasukan Kuryu mulai memasang bom-bom di bangunan-bangunan di wilayah Root Boys. Tak hanya itu saja, mereka juga menangkap anak-anak dan para orang tua. Di dalam pecinan, Amamiya bersaudara tidak berhasil menemukan keberadaan Baba Hajime. Untungnya mereka berdua menemukan jejak Baba Hajime yang pergi menuju wilayah Root Boys. Di tempat lain, Tsukumo memberitahu Kohaku kalau dia mendapat info tentang Cobra yang saat ini ditangkap oleh Kuryu Group. Di dalam sebuah ruang tersembunyi, Cobra diikat dan dihajar habis-habisan oleh pasukan Kuryu Group. Salah satu petinggi Kuryu Group yang bernama Kurosaki lalu datang menemui Cobra. Kurosaki sangat mengagumi tekad Cobra. Kurosaki berniat merekrut Cobra untuk menjadi anggota Kuryu Group. Namun dengan tegas Cobra menjawab, "Ora sudi." Kurosaki lalu pergi meninggalkan tempat itu. Beberapa pasukan Kuryu yang tersisa lalu berniat membunuh Cobra dengan cara dicekoki adukan semen. Tiba-tiba, Kohaku dan Tsukumo datang untuk menyelamatkan Cobra. Cobra lalu memberitahu Kohaku kalau saat ini Kuryu sedang bergerak mengincar Smokey. Di dalam markas Root Boys, dengan tertatih-tatih, Smokey menemui semua anggota Root Boys. Ternyata penyakit yang diterita Smokey sudah semakin parah. Matanya mulai memutih. Smokey menyuruh semua anak buahnya untuk pergi menyelamatkan diri. Takeshi dan yang lain pun menolak karena mereka akan berusaha sampai mati mempertahankan tempat itu. Smokey lalu berkata, meskipun mereka bukan saudara kandung, tetapi mereka telah hidup bersama bagaikan keluarga. Dimanapun mereka berada, selama mereka saling melindungi satu sama lain, mereka akan bisa bertahan di tempat yang baru nanti. Di luar, tiba-tiba pasukan Kuryu Group kembali menyerang. Mereka datang untuk mengincar Smokey. Pasukan Kuryu menghancurkan bangunan-bangunan dan menggeledah semua rumah warga. Smokey menyuruh semua anggota Root Boys untuk bergegas pergi, sementara dia akan tinggal untuk menghadapi Kuryu sendirian. Takeshi dengan tegas menolak meninggalkan Smokey sendirian. Smokey memberitahu Takeshi, Smokey sadar bahwa saat ini hanya dia sendiri yang diincar oleh Kuryu. Smokey memaksa Takeshi untuk pergi karena hanya Takeshi lah kakak tertua yang bisa melindungi semua adik-adiknya menggantikan posisi Smokey. Takeshi pun menangis dan pergi meninggalkan Smokey sendirian. Smokey lalu berjalan menemui pasukan Kuryu. Smokey langsung dikepung oleh pasukan Kuryu. Sambil tersenyum, Smokey menghadapi pasukan Kuryu sendirian. Pagi harinya, Cobra dan yang lain sampai di markas Root Boys. Cobra langsung lemas melihat Smokey yang sudah terbaring tak bernyawa. Terlihat Takeshi yang hanya diam saja memeluk jasad Smokey. Di tempat lain, muncul seseorang dari pemerintahan yang memuji kinerja Kuryu yang telah berhasil membunuh Smokey.
Ternyata Smokey adalah korban polusi pencemaran limbah obat. Orang itu lalu menyuruh Kuryu mencari kemungkinan orang lain korban polusi limbah obat. Dengan begitu, pembangunan kasino akan berjalan lancar dan semua bukti pencemaran akan musnah. Di dalam markas besar Kuryu Group, di saat istri bos besar Kuryu yang bernama Rikaku Kuze mengunjungi suaminya, dia terkejut melihat bos Kuryu Group itu tiba-tiba tewas. Di dalam markas Root Boys, setelah Smokey dimakamkan, Cobra yang putus asa bertanya pada Kohaku apakah mereka bisa mengalahkan Kuryu Group. Di tempat itu, semua pemimpin geng Sword datang untuk mengantar kepergian Smokey. Di dalam pemandian, Deng, Chiharu, dan Tetsu sedang membantu ayah Tetsu berbenah-benah. Tetsu memberitahu yang lain kalau mulai saat ini dia akan fokus membantu ayahnya di pemandian. Ayah Tetsu lalu muncul dan langsung memarahi Tetsu. Ayah Tetsu berkata kalau uang bukanlah segalanya. Justru hal terbaik yang harus mereka miliki adalah sahabat yang selalu menemani di kala suka maupun duka. Uang yang hilang akan selalu bisa dicari lagi, namun sahabat tidak akan pernah bisa tergantikan. Mereka bertiga pun teringat dengan Cobra yang rela membiarkan dirinya sendiri terluka untuk melindungi teman-temannya. Deng, Chiharu, dan Tetsu pun menyesal telah meninggalkan Cobra. Mereka pun bergegas pergi menyusul Cobra. Di dalam markas Root Boys, Kohaku telah menjelaskan mengenai pencemaran limbah obat di wilayah Root Boys kepada Cobra dan yang lain. Itulah satu-satunya kesempatan mereka untuk menghentikan Kuryu Group. Tiba-tiba pasukan Sano Rengokai datang full squad lengkap dengan Deng, Chiharu, dan Tetsu. Cobra pun tidak merasa kesepian lagi. Kini semua orang kembali mendukungnya. Rocky dan pasukan White Rascal lalu tiba. Mereka akan membantu Cobra menghancurkan Kuryu Group. Murayama dan pasukan SMK Oya lalu datang. Mereka merasa melindungi wilayah Sword jauh lebih penting dari belajar di sekolah. Hyuga dan pasukan Daruma Ika juga muncul. Hyuga tidak akan membiarkan semua geng Sword berpesta tanpa dirinya. Kohaku memberitahu yang lain kalau tujuan Kuryu Group membunuh Smokey adalah untuk menghilangkan jejak korban yang terpapar pencemaran limbah obat. Namun karena Smokey sudah tewas, Kohaku bingung mencari korban pencemaran limbah obat kemana lagi. Lala, adik Smokey, lalu teringat tentang anak kecil yang dia rawat yang bernama Eri, memiliki penyakit yang mirip dengan penyakit yang diderita oleh Smokey. Namun, kini Eri dan semua anak-anak di wilayah Sword diculik oleh Kuryu Group. Kohaku lalu menyuruh mereka untuk berpencar, untuk mencari Eri, dan menangkap saksi ahli yang bernama Baba Hajime yang kemungkinan juga ditangkap oleh Kuryu Group. Semua orang pun mulai bergerak. Di dalam gedung pertemuan, banyak wartawan yang mulai berkumpul untuk meliput acara detik-detik peledakan wilayah Root Boys sebagai langkah awal pembangunan kasino. Di dalam markas besar Kuryu Group, Rikaku kini menjadi pemimpin Kuryu, menggantikan suaminya yang telah tewas. Rikaku menyuruh semua orang untuk melanjutkan pekerjaan membantai Sword. Namun ternyata hal ini membuat perpecahan di tubuh Kuryu Group. Ada 4 orang yang menolak meneruskan aksi. Salah satunya adalah Kurosaki, pemimpin keluarga Kuryu dengan anggota paling banyak. Kurosaki beralasan, sebelum pemimpin Kuryu, Ryushin Kuze, meninggal, Ryushin sempat menitipkan pesan pada Kurosaki. Saat ini, Ryushin Kuze resah melihat pergerakan Kuryu Group yang semakin jauh melenceng dari tujuan awal saat pertama kali berdiri. Dahulu, Ryushin Kuze mendirikan geng Kuryu untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi, persis seperti apa yang dilakukan para pemuda di wilayah Sword saat ini. Ryushin bingung kenapa saat ini Kuryu tidak lagi melindungi orang-orang, namun malah menghancurkan mereka. Tak disangka, Iemura juga memiliki pandangan yang sama dengan Kurosaki. Dia tidak ingin melanjutkan misi. Di tempat lain, pasukan Sano Rengo dengan dibantu Lala sudah sampai di camp yang menahan wanita dan anak-anak. Lala langsung melompat menyelinap masuk. Lala kemudian mendapat info kalau Eri telah melarikan diri untuk pergi ke makam Smokey di dalam markas Root Boys. Cobra dan yang lain pun langsung mencarinya. Di dalam camp milik Kuryu Group yang lain,
Kohaku, Amamiya bersaudara bersama pasukan Root Boys mencari Baba Hajime. Mereka langsung masuk dan menghajar semua pasukan Kuryu yang sedang berjaga. Dari atas, Takeshi berhasil menemukan keberadaan Baba Hajime. Namun Baba yang ketakutan malah kabur. Dengan susah payah, Baba Hajime akhirnya berhasil ditangkap. Takeshi dan yang lain lalu bertanya, di mana Baba Hajime menyembunyikan berkas mengenai pabrik obat. Awalnya Baba Hajime menolak memberitahu. Masaki lalu berkata, banyak nyawa orang tak berdosa yang terancam jika Baba Hajime terus menyembunyikannya. Baba Hajime lalu memberitahu kalau semua berkas pencemaran obat ada di ruang rahasia bawah tanah di wilayah Root Boys. Tiba-tiba, Genji Kuki kembali muncul menghadang mereka. Amamiya bersaudara menyuruh yang lain pergi biar mereka berdua yang akan menghadapi Genji Kuki. Sesampainya di wilayah Root Boys, Cobra dan yang lain terkejut melihat pasukan Kuryu Group sudah bersiaga menjaga gerbang masuk. Tiba-tiba, truk yang membawa pasukan SMK Oya datang menjebol gerbang masuk. Cobra dan yang lain pun langsung mengikutinya dari belakang. Pasukan SMK Oya dan pasukan White Rascal akan menghadang pasukan musuh, sementara Root Boys dan Sano Rengo akan mencari berkas pencemaran dan mencari Eri. Pasukan Root Boys menelusuri ruang bawah tanah sambil menghindari kejaran pasukan Kuryu Group. Sementara Cobra akhirnya berhasil menemukan Eri di makam Smoky. Di luar, Rocky dan Murayama bahu-membahu menghajar pasukan Kuryu Group. Di tempat lain, Amamiya bersaudara bertarung melawan Genji Kuki. Mereka berdua merasa kesulitan menghadapi Genji yang sangat ahli memakai pedang. Masaki lalu mengambil rantai dan mengikatnya di kaki. Hiroto juga mengambil rantai dan diletakkan di tangannya. Mereka berdua akhirnya berhasil mematahkan pedang milik Genji Kuki. Mereka berdua menghajar Genji Kuki dengan membabi buta hingga tak mampu bangkit lagi. Di dalam gedung pertemuan, peledakan wilayah Root Boys akan dilakukan 2 kali. Sementara itu, pasukan Root Boys masih berusaha mencari laboratorium rahasia. Dengan bantuan Yamato, mereka akhirnya menemukannya. Mereka pun bergegas masuk mencari berkas yang dimaksud. Mereka lalu akhirnya menemukan berkas pencemaran itu. Saat hendak pergi, petugas menekan tombol bom yang pertama. Terjadi ledakan dahsyat di wilayah Root Boys. Sampai-sampai 2 buah pipa besar menimpa tubuh Takeshi. Para anggota Root Boys pun berusaha menolongnya. Namun Takeshi memaksa mereka untuk bergegas keluar menyelamatkan berkas sebelum terjadi ledakan kedua. Amamiya bersaudara kemudian datang. Para pasukan Root Boys menyerahkan berkas bukti kepada Amamiya bersaudara. Mereka berdua lalu langsung membawanya pergi. Amamiya bersaudara melihat Cobra yang membawa Eri dan Kohaku yang membawa Baba Hajime berhenti di tengah jalan. Mereka dihadang oleh pasukan Kuryu Group. Hyuga yang sudah ada di sana akan mengerahkan pasukan Daruma Ika untuk membuka jalan. Hyuga akan memberi tanda jika pekerjaannya selesai. Hyuga dan pasukannya pun langsung maju. Di dalam gedung pertemuan, tepat sebelum ledakan kedua dilaksanakan, terdengar suara ledakan keras di tempat itu. Ternyata itu adalah ulah Daruma Ika yang menyalakan kembang api raksasa. Cobra, Kohaku, dan Amamiya bersaudara lalu masuk ke dalam gedung pertemuan membawa Eri, Baba Hajime, dan berkas bukti pencemaran limbah obat. Mereka membongkar kebohongan pemerintah yang menutupi kasus pencemaran dengan dalih pembangunan kasino. Semua orang pun geger. Baba Hajime lalu memberitahu semua orang apa yang terjadi karena dia dahulu adalah mantan karyawan pabrik obat yang dimaksud. Eri yang menderita akibat pencemaran juga memberitahu tentang penyakit yang dideritanya. Rencana pembangunan kasino pun berhasil dihentikan. Saat sedang berjalan pulang, Cobra dan pasukan Sano Rengo dihadang oleh Murayama. Murayama ternyata ingin membeli sepeda motor. Murayama minta rekomendasi motor dari Cobra. Sebelum membeli motor, Cobra menyuruh Murayama untuk membuat SIM lebih dulu. Chiharu yang mantan siswa SMK Oya lalu memberitahu Murayama. Chiharu bersedia menemani Murayama naik motor jika nanti Murayama sudah punya motor. Di tempat lain, White Rascals menyewa tempat baru yang lebih luas untuk klub malam mereka.
Di jalanan, Hyuga dan pasukannya bingung karena mereka menghabiskan semua uang untuk membeli kembang api barusan. Di tempat lain, Takeshi berjanji akan melindungi semua orang di wilayah Root Boys seperti yang almarhum Smokey lakukan dahulu. Di dalam markas Mighty Warriors, Ice mendapat pesan dari seseorang yang bernama Balji yang menyuruh mereka untuk mengambil alih. Dan berakhirlah alur cerita film High and Low Final Mission ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah tetaplah sekolah meskipun bodoh karena kalian bukan Murayama. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!